Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan atau melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kita masih di bab taqwa. Kami ingin menyampaikan sedikit nasihat ya untuk kita semua, karena saat ini kita masih berada di bulan Sya'ban, apalagi kita sekarang sudah masuk di hampir akhir-akhir di bulan Sya'ban, maka hendaknya kita meningkatkan kualitas amaliyah ibadah kita, baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas. Karena sebagaimana yang Nabi sabdakan bahwasanya dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ini bulan banyak dilalaikan oleh manusia, ya, dan dia terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, ya, sehingga ya di antara kaum muslimin ya terlalaikan di bulan ini, ya, sehingga ada sebagian di antara saudara-saudara kita menganggap bahwasanya ini adalah bulan untuk istirahat. Ya, bulan untuk istirahat, nanti pas masuk Ramadan baru kita ibadah lagi. Setelah kemarin kaum muslimin berletih-letih, bersusah payah untuk melakukan amalan-amalan ketaatan di bulan Rajab. Dan tentunya kaum muslimin tahu dan paham bahwasanya bulan Rajab adalah di antara 4 bulan yang mulia, yang mana ketika seorang muslim mereka melakukan ketaatan, ya, maka ya, di situ di dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya di bulan Ramadan juga kaum muslimin paham dan tahu betul bahwasanya ada ibadah-ibadah, khususnya ibadah puasa, ya, yang nantinya kita akan lakukan, ya. Dan kemudian nanti juga kita melakukan qiyamul Ramadan, ya, kemudian tilawah Quran dan yang lainnya. Nah, di bulan Sya'ban ini ya hendaknya kita menambah kualitas dan kuantitas ibadah kita, sehingga di bulan Sya'ban ini ya, kalau di bulan Rajab kemarin itu kita sudah menanam amalan-amalan ketaatan, maka di bulan Sya'ban ini kita sirami. Jadi apa yang kita tanam di bulan Rajab itu kebaikan-kebaikan, baik ya salat malamnya, tilawah Qur'annya, sedekahnya, puasanya. Nah, di bulan Sya'ban ini sirami terus amalan-amalan itu, ya, sehingga nanti di bulan Ramadan kita tinggal memanen, ya, tinggal memanen. Makanya disebutkan kan, dan ini sering diulang oleh para khutbah, oleh para dai ketika masuk di bulan Rajab itu, sebagaimana ya perkataan ulama yang dikutip oleh Imam Ibnu Rajab, Syahrul Rajab Syahrul Zar'i, bulan Rajab adalah bulannya menanam. Syahrul Sya'ban Syahrul Suqiyaz Zar'i, dan bulan Sya'ban itu bulannya kita menyiram tanaman,
Ya, wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar'i, dan bulan Ramadan adalah bulan kita memanen tanaman. Ya, mathalur rajab karih, perumpamaan bulan Rajab itu seperti angin. Ya, wa mathalu Sya'ban mathalul ghaimi, dan perumpamaan bulan Sya'ban itu seperti awan. Wa mathalu Ramadan mathalu matari, dan perumpamaan bulan Ramadan itu seperti hujan. Wa man lam yazra' wa yaghris fi Rajab, barang siapa yang tidak menanam apa yang ditanam, kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh di dalamnya, itu yang kita tanam di bulan Rajab. Maka barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, wa yasqi fi Sya'ban, dan tidak menyirami di bulan Sya'ban. Jadi amalan-amalan yang kita tanam di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini kita sirami. Kalau kita enggak sirami, fakaifa yuridu an yuhsida fi Ramadan, maka bagaimana mungkin ya dia bisa memanen pada bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pintu gerbang Ramadan ini sudah terbuka. Sudah terbuka di hadapan kita. Maka hendaknya ya kita sebagai seorang mukmin ya tentunya menyambutnya dengan persiapan-persiapan yang maksimal. Karena biasanya orang yang punya persiapan, kalau diibaratkan itu Ramadan itu sebagai perlombaan jamaah. Ya, karena di dalam Al-Qur'an disebutkan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, di bulan Ramadan itu terkumpul semua kebaikan. Ya, terkumpul semua kebaikan. Nah, kalau diibaratkan Ramadan itu sebagai lomba jemaah, maka tentunya ketika perlombaan ada persiapan, ada pemanasan, ada latihan, ya, untuk apa? Agar kita supaya bisa mengikuti lomba tersebut. Nah, kalau misalnya ya seseorang yang mengikuti lomba, taruhlah lomba misalnya lari maraton 5 kilo. Dari maraton 5 kilo. Kira-kira ya seseorang yang ingin mendapatkan ya, atau yang ingin menjadi juara, kira-kira dia ada latihannya atau tidak? Latihan jemaah, pemanasan, bahkan sebulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya. Ya, seperti itu. Nggak mungkin dia nggak latihan, tiba-tiba ikut lomba langsung juara. Ya, orang yang nggak punya latihan paling cuman ya belum sampai 1 kilo atau 1 kilo lah sudah keringatnya udah keluar seperti keringat jagung. Nggak pernah latihan, suruh lari. Yang ada pingsan bisa. Dan jangan sampai kita seperti orang-orang yang hanya menjadi penggembira atau peserta saja. Ada orang-orang yang ikut lari lomba maraton misalnya. Kalau ditanya, Anda ikut lombaan lari maraton? Iya 5 kilo. Ya. Terus Anda yakin juara? Kagak, cuma nyari keringat aja. Yang penting buat senang-senang saja. Dalam ibadah Ramadan nggak bisa begitu. Ya. Jangan sampai kita hanya menjadi peserta, penggembira, tapi nggak juara. Ya, tapi nggak juara. Nah, nanti kita, ya tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah pilih menjadi peserta sekaligus pemenang. Ya, sekaligus pemenang, jemaah. Jadi jangan hanya menjadi penggembira Ramadan. Nah, biasanya orang-orang yang tidak melakukan pemanasan, stretching, atau persiapan latihan-latihan, biasanya mereka dikhawatirkan orang-orang yang kalah ya di awal-awal Ramadan ataupun pertengahan Ramadan sudah kalah. Kenapa? Karena nggak ada persiapan. Nggak ada persiapan jemaah. Ya, nggak ada persiapan. Ya, dalam lomba nggak mungkin, Pak. Lomba apapun kecuali 17 Agustus. Ya, itu hanya sebatas fun game aja kan. Tapi kalau yang lomba-lomba khusus
Ya, pasti dia memiliki latihan. Nah, kita jangan sampai di bulan Ramadan itu hanya sebagai penggembira atau peserta. Ya, kalau hanya yang penting saya puasa, tapi nggak mau jadi juara, gimana? Juaranya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu ya, apa namanya, piagam piala daripada orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan. Dan kaitannya nanti kita dengan pembahasan bab kita ini, yaitu terkait dengan ketakwaan. Ya, makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, latihan-latihan itu penting. Ya, latihan-latihan itu penting untuk kita supaya apa? Ketika sudah masuk bulan Ramadan, kita ringan. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan terkait dengan puasa sunnah Sya'ban ini. Beliau mengatakan, inna siyamahu katamrin ala siyami Ramadan. Jadi puasa Sya'ban itu sebagai latihan, ya, sebelum kita masuk dalam puasa Ramadan, li'alla yadkhula fi shaumihi ya ala masyaqqati wa kulfah. Sehingga nanti kalau sudah masuk bulan Ramadan kita berpuasa, kita itu enggak merasa berat dan enggak merasa terbebani. Kenapa? Sudah biasa. Ya, makanya orang yang sudah ada persiapan dari bulan Rajab, kemudian dia bulan Sya'ban juga, itu biasa nanti masuk Ramadan ringan dia. Kenapa? Karena sudah terbiasa, sudah ada latihan-latihan. Nah, biasanya orang yang nggak punya persiapan dan nggak punya latihan, nanti dia berat ketika di awal-awal itu berat. Berat jemaah. Ya, makanya ya, kenapa ya Nabi mengatakan dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan. Ini bulan banyak dilalaikan ya. Bulan ini banyak dilalaikan oleh manusia. Ya, lalai dari kita beribadah, lalai dari kita melakukan amal-amal ketaatan, lalai dari ya segala macam bentuk ibadah. Ya, oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya di sisa-sisa Sya'ban ini, maka hendaknya kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Ya. Oleh karena ini sudah masuk pertengahan Sya'ban kan? Sudah lewat pertengahan Sya'ban. Ya, maka ada sebuah hadis. Ya, walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan kesahihannya. Ada yang mengatakan, Ibnu Hajar mengatakan hadis ini dhaif. Ya, tapi hadis ini pun ditakyid dengan hadis sahih. Ya, ini disebutkan idza dakhala ya nisfi min Sya'ban fala tasumu lahu. Apabila sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka jangan kalian lagi berpuasa. Ya, sehingga sebagian ulama menghukumi bahwasanya kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban enggak ada lagi puasa. Itu bagi orang yang tidak terbiasa. Tapi bagi orang yang terbiasa maka boleh. Dalilnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. La yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini illa ay yakuna ar-rajul kana yasum falyatum dzalikal yaum. Ya. Jadi janganlah salah seorang di antara kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Kecuali orang-orang yang sudah terbiasa berpuasa, maka lanjutkan berpuasanya. Sehingga Nabi apa? Disebutkan kana ahabba syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Ya, bulan yang paling disukai oleh Nabi untuk berpuasa di dalamnya adalah bulan Sya'ban. Kemudian Nabi melanjutkannya dengan bulan Ramadan. Ya. Makanya di bulan Sya'ban itu Nabi itu banyak berpuasa jemaah. Banyak. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Fama ra'aitu ya istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa ya sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyama minhu fi Sya'ban, dan aku tidak pernah melihat Nabi banyak berpuasa melainkan pada bulan Sya'ban. Nabi banyak paling berpuasa itu di bulan Sya'ban, dan kalau sebulan full beliau di bulan Ramadan. Maka ya, apalagi yang punya hutang puasa. Ya, yang punya hutang puasa ini masih ada sisa
sekitar 10 hari ya untuk bayar hutang puasanya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya kana yakunu 'ala shaumi min Ramadan. Ya, dahulu aku tuh punya hutang puasa di bulan Ramadan. Fala astati'u an uqdiya illa fi Sya'ban, dan aku tidak bisa mengqada ya atau mengqada hutang membayar hutang puasa atau mengqada puasa kecuali pada bulan Sya'ban. Makanya para ulama menyebutkan batas terakhir untuk membayar hutang puasa itu di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban. Jadi yang masih punya hutang puasa maka hendaknya dia bayar. Kalau sudah masuk bulan Ramadan lagi, sementara dia sebenarnya mampu untuk membayar, tapi dia nggak mau bayar, maka konsekuensinya 3. Ya, kalau nggak ada uzur ya. Beda nanti orang yang sudah tua, memang dia nggak bisa puasa, atau orang yang menyusui atau melahirkan, ya hamil misalnya, itu mungkin ada uzur. Tapi orang yang dia mampu sebenarnya untuk berpuasa, mengqada puasa, membayar hutang puasa, tapi dia nggak mau berpuasa atau membayar puasanya, kemudian masuk bulan Ramadan, konsekuensinya 3. Yang pertama, dia berdosa karena melalaikan kewajiban dia. Ya, karena qada puasa, hutang itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayarkan. Yang kedua, dia tetap mengqada nanti setelah bulan Ramadan masuk lagi. Yang ketiga, dia harus membayar fidyah. Ya. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir-akhir Sya'ban ini hendaknya kita sekali lagi meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pembahasan ya dalam pertemuan yang lalu ya dalam bab taqwa, bab terkait dengan ketakwaan ini, Imam An-Nawawi telah menjelaskan ayat-ayat yang terkait dengan ketakwaan. Dan alhamdulillah kita telah bahas pada pertemuan yang lalu. Adapun saat ini maka kita masuk kepada pembahasan hadis-hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam ya pembahasan ini. Hadis yang pertama ya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qila, dikatakan, ya Rasulullah min akramun nas. Yang dikatakan kepada Rasulullah, maksudnya ada yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, man akramun nas, siapa orang yang paling mulia? Ya, siapa orang yang paling mulia? Qala, maka Nabi mengatakan, atqahum, yaitu yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Ya, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi jawaban Nabi ini sesuai dengan firman Allah. Maka ketika siapa orang yang paling mulia, maka Nabi langsung atqahum. Ya, mereka yang paling bertakwa adalah mereka yang paling mulia. Faqalu, maka ya yang bertanya dari para sahabat yang bertanya itu mengatakan, laisa an hadza nas'aluk. Bukan itu yang kami tanyakan wahai Rasulullah. Maksudnya bukan itu yang kami tanyakan. Ya, bukan itu. Qala, maka Nabi langsung menjawab lagi, Fayusuf Nabiullah ibnu Nabiyillah ibni Khalilillah. Ya. Maka Nabi langsung mengatakan, ya kalau begitu mungkin Nabi Yusuf. Ya. Yusuf Nabi Allah. Anak dari Nabi Allah. Ya. Anak dari Nabi Allah dan anak dari kekasih Allah. Ya. Karena mungkin ya pertanyaan sahabat itu dia tanya, maka Nabi sebutkan langsung nasab yang paling mulia. Siapa? Nasabnya Nabi Yusuf. Yusuf ya bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yusuf seorang nabi, bapaknya seorang nabi, ya,
kakeknya seorang nabi, kakek buyutnya seorang nabi. Maka Nabi langsung menyebutkan. Mungkin yang ditanyakan sahabat-sahabat adalah orang yang memiliki nasab yang mulia. Ya, maka disebutkan fa Yusuf Nabiullah. Yusuf Nabi Allah. Anaknya dari Nabi Allah. Dan anaknya dari kekasih Allah. Ya. Karena ini nasabnya mulia. Karena nasabnya itu, ya, jalurnya itu jalur ketakwaan jemaah. Ya, Nabi Yusuf, Nabi, bapaknya seorang Nabi, kakeknya Ishak, seorang Nabi, kakek buyutnya Ibrahim, seorang Nabi. Maka ini, ya, orang yang paling mulia dan bernasab yang mulia. Ya. Kemudian qalu lais an hada nas'aluk. Kemudian sahabat yang tadi bertanya lagi, bukan itu yang kami maksud wahai Rasulullah. Maksudnya bukan itu yang kami tanyakan. Maka Nabi mengatakan, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Ya. Maka Nabi katakan, apakah yang kalian tanyakan itu terkait dengan ma'adin Arab? Ya, di sini disebutkan ma'adinil Arab itu mungkin apa ya? Sumber nasab. Apakah yang kalian tanyakan itu adalah sumber nasab orang-orang Arab? Ya, sumber nasab orang-orang Arab. Ya, jadi Pak, nasab ini ya merupakan bisa menjadi sumber kemuliaan, syaratnya harus takwa. Ya, syaratnya harus takwa. Maka lihat tadi Nabi Yusuf, ya, beliau seorang nabi dan dia bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi mohon maaf, jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kita juga jangan tertipu jemaah. Ya, dengan tingginya nasab, kemudian ada yang mengatakan mungkin ya emas kalau dibuang ke comberan tetap emas. Bahasanya gitu. Emas, Pak. Kalau ditaruh di comberan tetap jadi emas. Ya, dalam Islam nggak bisa. Ya, dalam Islam nggak bisa. Walaupun dia nasabnya tinggi, tapi kalau nggak bertakwa ya percuma. Ya, percuma. Makanya di sini Nabi mengatakan, apakah yang kalian tanyakan itu sumber nasab orang-orang Arab? Maka Nabi mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Ya. Sesungguhnya yang terbaik ya di antara mereka di zaman jahiliyah, maka mereka yang terbaik juga di dalam Islam idza faquhu, apabila mereka faqih. Di sini disebutkan ya makna dari faqih, faquhu adalah ai alimu ahkam asy-syara', yaitu dia mengetahui ilmu-ilmu syariat. Dia mengetahui ilmu-ilmu syariat. Ya. Maka tadi jamaah, nasab itu bisa menjadi sumber kemuliaan dengan syarat harus bertakwa. Kita lihat Bani Hashim. Ya. Bani Hashim adalah suku yang paling mulia di antara Quraisy, suku Quraisy. Ya, yaitu dari jalur nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Bani paman Nabi. Ya, maka seorang penyair mengatakan Rufiyal Islamu Salmanul Farisi wa qad wada'a al-kufra asy-syarif Aba Lahabin. Islam telah mengangkat ya Salman Al-Farisi yang dia itu seorang budak tadinya, tapi karena dia memeluk Islam, Allah angkat derajat dia. Akan tetapi kekafiran, kekufuran menjatuhkan orang yang bernasab mulia, yaitu Abu Lahab. Karena apa? Kata dia melakukan kekufuran, kesyirikan, maka kekufuran itu menjatuhkan orang yang bernasab mulia. Jadi nasab ini syaratnya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan kita juga terlalu bangga tapi ya tidak bertakwa. Tidak bertakwa. Maka kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza nufikha fis-sur
wala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalun. Maka nanti ketika ditiup sangkakala itu, wala ansaba bainahum yawma idin, maka tidak ada lagi tali pernasapan pada saat itu. Wala yatasaalun, dan mereka itu enggak saling bertanya. Ya. Jadi mau nasabnya gimana? Yang kalau dia bertakwa, sebagaimana hadis disebutkan, waman batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalnya, ya maka nasabnya itu nggak bisa mempercepat. Ya, walaupun dia nasabnya tinggi, tapi lambat amalnya, nggak melakukan ketaatan, nggak bertakwa kepada Allah, maka nasabnya itu nggak bisa mempercepatnya. Ya, nggak bisa mempercepatnya. Ya, oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini penting. Ya, dan terkait dengan nasab, ya, bahwasannya, ya, sebagaimana hadis mengatakan kullukum Adam, ya, kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla, ya, li arabi ala ajami illa bittaqwa. Ya, kalian itu semuanya dari keturunan Adam, dan Adam itu dari tanah. La fadla li arabi ala ajami illa bittaqwa. Dan tidak ada keutamaan orang Arab atas orang-orang non-Arab kecuali ketakwaan. Ya, mau dia orang Arab, mau dia orang darah biru, darah hijau, ya, darah merah, yang penting apa? Takwa, jemaah. Ya, ketakwaan. Maka di sini kata Nabi apa? Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Ya, sesungguhnya yang terbaik di antara mereka di zaman jahiliyah, dia juga menjadi yang terbaik dalam Islam apabila dia apa? Idza faqahu, apabila dia mengetahui ilmu-ilmu syariat. Ya. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan agama baginya. Itu mengetahui tentang ilmu-ilmu syar'i. Kenapa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kefaqihan atau belajar ilmu syar'i itu, ya, itu penting karena belajar ilmu syar'i, kefaqihan, yaitu merupakan sebab menuju kepada ketakwaan. Sehingga dia tahu, ya, pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu keburukan. Kalau bagaimana dia tahu itu kebaikan dan itu keburukan kalau dia tidak paham terkait dengan agama, jemaah. Maka ketika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka orang tersebut akan difahamkan terkait dengan agama, terkait dengan ilmu-ilmu syariat. Ya, sehingga apa? Ya, sehingga seseorang yang difahamkan terkait dengan agamanya berarti dia sedang, ya, melakukan atau menuju kepada ketakwaan. Bukankah ketakwaan itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya? Itu definisi takwa, kan? Nah, bagaimana mungkin dia tahu itu sebuah ketaatan kebaikan atau itu sebuah keburukan dan kemaksiatan kalau dia tidak paham terkait dengan syariat dan agama ini. Ya, makanya orang yang terbaik di antara mereka adalah orang yang apabila difahamkan oleh Allah terkait dengan agama ini, jemaah. Ya, ketika seorang sudah paham terkait dengan agama, maka dia akan mengetahui pintu-pintu kebaikan dan dia juga akan mengetahui pintu-pintu keburukan. Ya, pintu-pintu keburukan. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi SAW beliau bersabda, inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Ya, sesungguhnya dunia itu hulwatun khadirah, manis dan hijau. Ya, dunia itu manis dan hijau, jemaah. Ya, manis ketika dirasa, ya, hijau indah dipandang. Itu dunia. Dan itu menyilaukan,
ya manusia, sehingga banyak manusia yang terperdaya ya dengan dunia tersebut. Oleh apa? Oleh karenanya Nabi mengatakan dunia itu manis dan hijau. Ya. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah menjadikan kalian ya menempati di dunia ini. Maksudnya Allah menjadikan kalian khalifah untuk berada di muka bumi ini, menempati di dunia ini. Fayanzuru kaifa ta'malun, ya, agar Allah melihat apa yang kalian kerjakan ketika di dunia. Fattaqud dunya fattaqun nisa, fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah kalian terhadap wanita. Fa inna awwala fitnah Bani Israel kanat fin nisa. Ya, rawahu Muslim. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama menimpa Bani Israel adalah wanita. Ini disebutkan jamaah, dunia itu hijau, manis dan hijau. Sehingga banyak dari kita yang terlena. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hadid, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu permainan, senda gurau dan perhiasan. Ya, wa tafakhurum bainakum, kalian saling bermegah-megahan. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, kalian saling berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak. Omset kamu sudah berapa? Anak kamu baru berapa? Jadi berlomba-lomba, bermegah. Rumah kamu bangunannya tingkat berapa? Ya. Jadi mereka berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan apa? Bermegah-megahan, berlomba-lomba dengan anak dan harta. Padahal perumpamaan dunia, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu khutama. Perumpamaan dunia itu seperti air hujan yang turun dari langit, kemudian tanamannya itu yang tumbuh itu mengagumkan, menakjubkan bagi para petani. Kemudian kamu melihat dia akan mengering, ya, menguning dan hancur. Itu dunia. Petani, Pak, kalau lihat kalau hujan itu senangnya bukan main. Wah, ini tumbuhan padi mau tumbuh. Ya kan? Mereka senangnya bukan main. Wah, hijau semuanya. Tumbuh tuh. Tapi ntar lihat, Pak. Tumbuhan tersebut dia akan mengering, menguning dan hancur. Itu dunia. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat itu ada azab Allah yang sangat pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan di akhirat juga ada ampunan Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya menipu. Maka di sini Nabi mengatakan fattaqud dunya, maksudnya bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan dunia. Hati-hati dalam urusan dunia. Maka kami wasiatkan untuk diri kami dan kita semua. Maka jadikan dunia itu sebagai wasilah untuk kita menuju kampung akhirat. Jadi dunia itu sebagai wasilah perantara untuk kita menuju kampung akhirat. Maka banyak-banyak beramal. Jangan jadikan dunia itu sebagai ghayah, sebagai tujuan. Kalau dunia dijadikan sebagai tujuan, ya sudah jamaah. Karena dunia dikejar nggak ada habisnya. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, atau kama qala, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu. Barang siapa yang tujuan hidupnya itu hanya dunia saja, dunia, farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan cerai-beraikan urusannya, rumah tangganya, ya, perusahaannya, kerjaannya, ya, bisnisnya. Allah akan cerai-beraikan kalau hanya tujuannya dunia. Ya. Waja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan jadikan di kedua pelupuk matanya itu miskin, fakir terus. Kenapa? Sudah banyak masih aja kurang. Masih miskin, masih merasa miskin, fakir. Ya, walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidaklah dia mendapatkan dunia, memperoleh dunia kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Maka dunia itu jadikan di tangan, jangan di hati, jamaah. Kalau dunia ada di tangan, kita yang mengatur dunia.
Tapi kalau dunia ada di hati, kita yang diatur oleh dunia, jemaah. Ya, sehingga hadis selanjutnya dia, man kanatil akhirah niyatahu. Barang siapa yang tujuan niatnya adalah akhirat, negeri akhirat. Jama'allahu amrahu, Allah akan menggabungkan urusan-urusannya. Yang tercerai-berai Allah kumpulkan. Ya, yang sulit Allah mudahkan. Ya. Kemudian apa? Wa ja'alahu fi ghina'u fi qalbih. Dan Allah jadikan di dalam hatinya itu kaya, jemaah. Ya, kaya. Wa atathu minad dunya wa hiya ragimah, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Ya, kita harus tahu, jemaah, dunia ini sebagai wasilah, bukan ghayah, bukan tujuan. Maka kalau kita lihat hadis-hadis Nabi yang terkait dengan bagaimana kekhawatiran Nabi terhadap ketika dunia dibentangkan oleh Allah kepada kita. Nabi mengatakan, "Fa wallahi mal fakhru akhsha 'alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Jadi Nabi enggak khawatir umatnya miskin, Nabi enggak khawatir. Apalagi ada yang menyebut, apalagi disebutkan dalam hadis-hadis ya, bahwasanya kebanyakan ahli surga itu dari kalangan orang miskin dan du'afa. Maka Nabi mengatakan, demi Allah aku tidak khawatirkan atas kalian kemiskinan, itu aku enggak khawatir. Walakin akhsha an tubshatat dunya kama busitat 'ala man kana qablakum. Yang aku khawatirkan atas kalian itu adalah apabila Allah telah membuntangkan, membukakan dunia bagi kalian. Jadi kalian itu dapat semuanya. Mudah untuk mendapatkan itu semua. Kama busitat 'ala man kana qablakum. Sebagaimana telah dibukakan kepada orang sebelum kalian. Jadi dunia dibukakan sama Allah sehingga fatanafasuha kama tanafasuha. Sehingga kalian berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Ya, mengejar target-target dunia sebagaimana mereka juga berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Fatuhlikakum kama ahlakatkum. Ya, sehingga kalian itu akan dibinasakan karenanya sebagaimana mereka telah dibinasakan. Ya, ini karena dunia, fitnah dunia, jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi di sini mengatakan fattaqud dunya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah terkait dengan dunia. Hati-hatilah kalian terhadap dunia. Takutlah kalian terhadap dunia. Ini menipu semuanya. Bahkan Nabi ya menyebutkan ketika Nabi melewati pasar, kemudian banyak orang-orang. Kemudian Nabi melihat bangkai anak kambing yang cacat telinganya kan. Kemudian Nabi memegang bangkai kambing itu, telinganya dipegang sama Nabi. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang-orang, "Ayyukum tuhibbuna hadha lahu bidirhamin?" Siapa yang mau beli ini 1 dirham saja? Siapa yang mau? Ya, orang-orang di situ mengatakan, siapa yang mau wahai Nabi? Ya, kalau dia hidup ini cacat. Apalagi dia mati, bangkai, nggak ada harganya. Ya, maka kata Nabi apa? Wallahi, lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia itu di sisi Allah itu ya, itu lebih hina daripada bangkai kambing bagi kalian ini. Dunia nggak ada apa-apanya, jemaah. Nggak ada apa-apanya. Ya. Makanya dunia ini jadikan sebagai wasilah. Karena fitnahnya besar, jemaah. Ya, jadi nggak ada apa-apanya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah." Ya. Ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Sekiranya dunia itu di sisi Allah seharga nilainya dengan seekor sayap nyamuk, niscaya Allah nggak akan memberikan barang seteguk minum kepada orang kafir. Karena nggak ada harganya, jadi dikasih tuh orang kafir minum. Ya. Jadi nggak ada apa-apanya jamaah dunia ini. Ya. Makanya tips dari Nabi jamaah, kalau dalam urusan dunia itu lihat yang ke bawah, jangan ke atas. Nabi mengatakan kalau kita lihat, Masya Allah, enak banget ya tetangga kita, punya rumah gede, punya mobil banyak. Ya, punya hartanya begini. Jangan jamaah.
Maka kata Nabi, unzuru ila man asfala huwa minkum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu. Walakin yanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan melihat orang yang berada di atasmu. Wa ajdaru alla yazdaru ni'matallahi alaikum. Karena ya yang dengan itu supaya kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Ada orang yang kaya, hartanya banyak, ini banyak. Kita nggak tahu, Allah uji dia. Ya, Allah uji dia dengan keluarganya sakit semua, Pak. Ya. Maka Allah kasih harta lebih untuk apa? Untuk dia mengobati anaknya dan yang lainnya. Seperti itu jemaah. Maka lihat yang di bawah. Lihat yang di bawah. Ya, maka hati-hati terhadap dunia jemaah. Dan hati-hati juga terhadap wanita. Maksudnya kita bertakwa. Di sini fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka bertakwalah kalian kepada Allah terkait dengan dunia dan bertakwalah kalian kepada Allah terkait dengan wanita. Fa inna awal fitnah Bani Israel kanat fin nisa. Ya, hati-hati terhadap wanita jemaah. Hati-hati. Ya, ini musuh-musuh Islam, Pak. Ya, sehingga yang dijadikan senjata buat menghilangkan ketakwaan orang-orang beriman itu dengan wanita. Semua yang dijadikan brand ambassador, yang dijadikan iklan, yang dijadikan ini perempuan, nggak ada yang laki. Ada iklan sabun laki, iklan sampo laki, iklan lotion laki, nggak ada. Perempuan semua, Pak. Sehingga kita harus melihat itu sehingga menghilangkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita melihat hal-hal yang diharamkan. Sehingga disebutkan di dalam hadis, al-mar'atu auratun wa innaha idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan. Perempuan itu aurat. Maka apabila mereka keluar dari rumahnya, maka setan itu akan mengikuti dia, mengintai dia. Ya. Maka yang dijadikan senjata untuk menghancurkan, menghilangkan ketakwaan orang-orang beriman, ya, sehingga kita runtuh ketakwaannya adalah ini wanita-wanita jemaah. Ditampilkan pelayan-pelayan di ini ditampilkan orang jual rokok, perempuan, ya pakaiannya pendek-pendek jemaah, ya kan? Maka takutlah kalian kepada wanita. Bertakwalah kita kepada Allah terkait dalam urusan wanita. Bani Israel ini adalah ya apa di antara yang Allah sebutkan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan sungguh kami mengutamakan, memuliakan kalian di atas suku-suku yang lainnya. Ini Bani Israel Allah puji. Tapi karena dia melakukan ya kemaksiatan, jadi Allah menjadikan mereka hina, jemaah. Ya. Dan fitnah yang pertama menimpa Bani Israel adalah perempuan. Ya. Sehingga kalau di dalam Al-Qur'an itu disebutkan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Yang kuat apa? Wa inna kaida kunna azim. Dan sesungguhnya tipu daya wanita itu yang paling dahsyat, paling besar. Ya, paling dahsyat, paling besar jemaah. Berat jemaah. Tipu daya setan itu lemah. Yang berarti tipu daya wanita. Sehingga Nabi SAW mengatakan ma taraktu ba'di fitnatu adarra 'ala rijal min nisa. Ya, tidaklah aku tinggalkan ya sepeninggalku nanti fitnah yang paling bahaya bagi laki-laki, yaitu perempuan. Ya, Nabi mengatakan tidak ada fitnah sepeninggalku nanti yang lebih bahaya, ya, lebih lebih baik dari untuk laki-laki, yaitu fitnah wanita jamaah. Maka bertakwalah kita kepada Allah dalam urusan wanita ini, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Ya, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Dan doanya Nabi ini harus bisa kita hafal. Ya, dan ini pendek doanya jemaah. Allahumma inni as'alukal huda
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-huda, yaitu petunjuk. Ya. Al-huda di sini maknanya juga al-ilm, yaitu ilmu. Sebagaimana Nabi diperintahkan oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu, yaitu petunjuk. Wattuqa, dan aku memohon kepadamu ketakwaan. Ketakwaan. Wal afaf, dan aku juga memohon kepadamu, al-afaf ini menjaga harga diri dari perkara-perkara yang haram. Ya. Wal ghina, dan aku mohon kepadamu juga ya merasa cukup dan tidak butuh kepada selain Engkau. Ini doa ini harus dihafal jamaah. Yang pertama kita, ya tentunya kita minta petunjuk setiap saat jamaah. Bahkan kita hampir setiap hari, ya 5 waktu kita mengatakan, berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berilah hidayah kami kepada jalan yang lurus. Ya, hampir setiap hari. Jadi kita itu butuh hidayah jemaah. Setiap saat. Setiap saat. Jangan sampai kita sudah diberi hidayah, kemudian kita nggak mau mengambil hidayah tersebut dan tidak mau menjaga hidayah tersebut. Sehingga nanti Allah sesatkan kita. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, itu jelas. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau ya sesatkan atau condongkan, sesatkan kami setelah Engkau berikan petunjuk. Jangan Engkau condongkan kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Jadi kita berdoa dan kita butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita butuh kepada hidayah jemaah. Ya. Bahkan setiap hari kita baca. Wattuqa, dan ketakwaan. Ya. Dan tidak mungkin kita bertakwa kalau kita tidak mengetahui mana pintu-pintu kebaikan, mana pintu-pintu keburukan. Al-huda maknanya petunjuk, ilmu. Sehingga ketika kita berilmu, diberikan petunjuk, itu menghantarkan kita kepada ketakwaan jemaah. Kita sehingga tahu mana pintu-pintu kebaikan yang harus kita kerjakan. Dan kita tahu mana pintu-pintu keburukan yang harus kita tinggalkan. Ya, wal afaf. Ya, dan menjaga diri atau menjaga harga diri dari perkara-perkara yang diharamkan. Kalau itu haram kita ya tidak melakukannya. Wal ghina, dan kita memohon kepada Allah dari merasa cukup ya dengan apa yang Allah berikan. Ya. Dan ghina di sini adalah kecukupan, merasa cukup ya. Jadi kekayaan ya. Maka disebutkan dalam hadis laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina ghinaun nafs. Ya. Jadi bukannya kaya itu dengan banyaknya aset, harta. Kaya itu bukan banyak harta, banyak aset, bukan. Ya, walakinal ghina ghinaun nafs. Ya, akan tetapi kaya itu adalah hati yang merasa cukup. Ya, jiwa yang merasa cukup. Ya, itu kaya jemaah. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, hadis selanjutnya an Abi Tarif Adin bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man halafa 'alal yamin thumma ra'a atqallah minha falyati taqwa, rawahu Muslim. Barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah, thumma ra'a atqallah, kemudian dia melihat ada yang lebih bertakwa dari sumpahnya itu, falyati taqwa, maka hendaknya dia batalkan sumpahnya tersebut dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa jemaah? Ya, barang siapa yang dia bersumpah atas suatu sumpah demi Allah, misalnya ya, demi Allah bulan ini saya akan umroh. Dia sudah berjanji jemaah, dia sudah bersumpah. Tapi ternyata dia melihat ada yang lebih bertakwa daripada itu. Oh, ternyata kalau bulan umroh di bulan Ramadan itu lebih besar pahalanya. Ya, lebih besar pahalanya.
Bahkan disebutkan ya, al-umratu fi Ramadan ta'dilul hajjata ma'i. Ya, umrah di bulan Ramadan itu seperti setara dengan haji bersamaku. Maka akhirnya dia membatalkan sumpahnya, kemudian dia akhirnya umrah di bulan Ramadan. Nah, dia tetap harus membatalkan sumpahnya. Dia nggak berdosa. Dia membayar kafarah sumpah. Dia membayar kafarah sumpah. Seperti orang juga ketika mengatakan, dia sudah, demi Allah, saya nggak akan mengunjungi dia lagi. Demi Allah, saya nggak akan silaturahim ke dia lagi. Ternyata dia melihat ada yang lebih bertakwa daripada itu. Kenapa? Silaturahim, ini hukumnya sunnah. Menyambung silaturahim bisa wajib hukumnya. Apalagi sampai memutuskan. Dan dia lihat ada yang lebih bertakwa daripada itu. Sementara kita bersumpah untuk tidak mengunjungi dia, apalagi udah lebih sampai 3 hari, ini nggak boleh. Dan dia melihat ada yang lebih bertakwa. Akhirnya dia batalkan sumpahnya, kemudian dia akhirnya kunjungi orang tersebut. Dan dia nanti bayar kafarah. Bahannya bayar denda lah. Atau misalnya, demi Allah, saya nggak akan bicara lagi sama kamu. Saya nggak akan bicara. Selamanya saya nggak akan. Demi Allah, saya bersumpah, saya nggak akan bicara lagi sama kamu. Kemudian dia melihat ada yang lebih bertakwa daripada itu, karena berbicara, ya kan, menyambung silaturahim, ini lebih bertakwa bagi dia. Maka dia batalkan sumpahnya. Kemudian dia melihat ada yang lebih bertakwa daripada itu, yaitu dia tetap berbicara kepada saudaranya. Ya, ini maksudnya. Jadi barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah, ya, kemudian dia melihat ada yang lebih bertakwa daripada itu, maka hendaknya dia batalkan sumpahnya, dia membayar kafarah. Dan kafarah sumpah itu sebagaimana disebutkan di sini dalam Al-Qur'an di suratul Maidah, ya, fa kafaratuhu it'amu 'asharatu masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrirul raqabah. Jadi kafarah sumpah itu, denda daripada sumpah itu memberi makan 10 orang miskin. Itu yang pertama urutannya. Jadi kalau kita bersumpah demi Allah kemudian kita batalkan sumpahnya, maka yang pertama kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin, ya, min ausati ma tut'imuna ahlikum, yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Au kiswatuhum, atau kamu memberikan pakaian kepada mereka. Ya. Au tahriru raqabah, atau kalian memerdekakan budak. Enggak ada sekarang memberikan budak kan. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kalau kamu enggak bisa memberi makan 10 orang miskin, enggak bisa memberi pakaian, enggak bisa memberikan budak, puasa 3 hari. Ya, dzalika kafaratu aymanikum. Ya, yang demikian adalah kafarah sumpah kalian. Idza halaftum, apabila kalian bersumpah. Ya, ini maksudnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia enggak berdosa. Dia bayar kafarah karena dia melihat ada yang lebih bertakwa. Ya. Ada yang lebih bertakwa, maka hendaknya dia batalkan sumpahnya, kemudian dia bayar kafarah dan dia mengerjakan apa yang lebih bertakwa bagi dirinya. Dan hadis terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan ini, karena dibahas cuma oleh Al-Imam Nawawi, dikutip hanya 5 hadis dalam pembahasan ini. An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada'. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ketika hajjatul wada'. Ya, ini haji wada' ini disebutkan yang ikut itu ada yang mengatakan 80.000, 100.000, 120.000. Pada saat itu banyak jamaah. Ya, jumlah manusia pada saat itu sangat banyak. Jadi yang ikut hajjatul wada' baik. Seperti itu. Kalau 100.000 itu tahu GBK, Pak? GBK itu kurang lebih kapasitasnya itu 100 ribuan. Segitu kalau penuh. Yang ikut hajjatul wada' kurang lebih segitu jamaah. Banyak enggak? Banyak. Ya, banyak. Nah, Nabi ketika hajjatul wada', ya, beliau berkhutbah. Apa khutbah yang pertama beliau sebutkan? Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Dan definisi takwa kita telah jelaskan. Di Nabi ini, karena wasiat takwa ini adalah wasiat yang paling penting, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab,
dan juga untuk kalian agar hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat yang paling utama, yang paling penting adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan wasallu khamsakum. Kemudian salat 5 waktu. Di antara bentuk ketakwaan itu salat 5 waktu. Ya. Jadi ketika Nabi mengatakan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, kemudian sallu khamsakum, salat 5 waktu. Ya, jadi kalau orang enggak salat 5 waktu, ya maka ketakwaannya dipertanyakan. Wasumu syahrakum, dan berpuasalah kalian di bulan Ramadan, ini 1 bulan. Wa addu zakata amwalikum, dan hendaknya keluarkan ya zakat dari harta-harta kalian. Wa ati'u amrakum, wa ati'u umara'akum, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbakum, masuklah kamu ke dalam surga Rabb kalian. Masuklah ke dalam surga Rabb kalian. Jadi bentuk daripada ketakwaan salat 5 waktu. Berpuasa Ramadan. Mengeluarkan zakat dari harta-harta kita. Ya, mungkin zakat, puasa, salat kita bisa lakukan. Nah, ini yang selanjutnya, wa ati'u umara'akum, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Ini kadang-kadang ya orang yang enggak bisa. Padahal jamaah, mentaati pemimpin itu perintah Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah ulil amri, pemimpin kalian. Ya tentunya mentaati pemimpin dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara-perkara maksiat. Sehingga Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta. Jadi taat kepada pemimpin itu sesuai dengan yang baik, jamaah. Dan ini merupakan bentuk ketakwaan. Ya, ini merupakan bentuk ketakwaan. Ya, maka ketika sudah melakukan itu semua, tadkhulu jannata rabbakum, maka masuklah ya ke dalam surga Rabb kalian. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa kami sampaikan, dan insyaallah kita telah selesai dalam pembahasan bab taqwa, dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada pembahasan bab selanjutnya, itu babul yaqin wa tawakkal. Itu bab terkait dengan keyakinan dan tawakal. Wallahu ta'ala bis-shawab. Al-haqqu min rabbik wal khata'u minni. Nakhtim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.